Nah, ini lebih keren lagi, lihat. Ini satu aplikasi bisa semua. Notifikasi juga bisa. Wih, keren ya. Notifikasi juga bisa. Kalau misalnya kita coba charging juga ada notifikasinya, teman-teman. Nah, kita coba stop dan musiknya akan berhenti. Ada Hello World Alan Walker. Wih, cakep. Oke, kembali lagi bersama saya di channel YJK Tutorial. Di video kali ini teman-teman saya akan coba bahas lagi ya, ini Dynamic Island, keren nih ya. Di sini kita coba praktekkan di Redmi Note 11 saya. Oke, nama aplikasinya ini adalah Vientin Smart Island. Nah, Vientin Smart Island.apk. Nanti teman-teman kalau misalkan mau coba bisa langsung saja download, linknya saya simpan di deskripsi ataupun di kolom komentar ya. Oke, langsung aja di sini yuk kita coba install, dan di sini saya sudah install teman-teman, dan ini hasilnya. Jadi tulisannya bahasa Cina ya. Nah, ini nih bahasa Cina. Jadi yang ini aplikasinya. Oke, langsung aja di sini kita coba klik masuk. Nah, jadi teman-teman di sini harus sesuaikan ya settingannya dengan punya saya. Jangan sampai nanti salah, teman-teman. Kalau nanti salah, seperti kasus saya kemarin, ini aplikasi sampai nggak bisa diinstal. Sorry, nggak bisa dihapus, nggak bisa di uninstall. Ini, aduh, takutnya ini aplikasi gimana gitu kan? Saya takut, tapi bisa kok diatasi, teman-teman. Nantilah, kalau misalkan teman-teman di sini mengalami hal tersebut, nanti saya akan buat tutorialnya bagaimana cara mengatasinya, teman-teman. Oke. Ya, di sini teman-teman langsung aja, ini ada tulisan Cina seperti ini, tinggal diklik aja. Nah, kalau ada nanti ini baca aja ya, ataupun bisa dengan menggunakan Google Translate ya. Itu bisa dilakukan dari aplikasi Google secara langsung. Nah, contoh seperti ini teman-teman ya. Kita masuk ke dalam Google. Nah, ini dia. Kemudian langsung aja ke kamera, kita aktifkan di sini ya, masuk ke kamera, kemudian masuk ke terjemahan. Nah, nanti di sini akan langsung diterjemahkan nih. Tuh kan ada tuh bacaannya tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan ingin tahu terkait aplikasi ini bisa dengan menggunakan cara ini ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita coba lihat ya. Ini kita back aja. Nah, di sini ada pengaturan khusus. Di sini ada toggle. Nah, toggle ini harus kita aktifkan. Cuman kita perlu perlu izin. Nah, kita langsung aja klik. Klik. Nah, di sini perlu kita izinkan. Kita cukup pakai yang 3 ini aja ya. Kalau yang bawahnya ini terserah teman-teman mau dipakai atau tidak. Dan ingat, saran saya jangan aktifkan yang ini nih, yang ada tanda i ini. Ini bahaya. Kalau misalnya diaktifkan, nanti si aplikasinya nggak bisa di uninstall ya. Nah, tapi bisa kok teman-teman, tapi bisa di uninstall, ada caranya ya. Seperti itu. Nantilah di video selanjutnya saya akan coba buat caranya ya, bagaimana cara aplikasi yang memang tidak bisa diinstal. Itu ada izin-izin tertentu teman-teman. Nanti kita bahas hal itu ya. Oke, langsung aja di sini kita coba yang ini ya. Ini gambar orang seperti ini adalah aksesibilitas. Ini kita klik. Nah, dia akan langsung masuk ke aksesibilitas. Kemudian teman-teman ke aplikasi yang di-download, kemudian ke ini ya. Nah, ini nih, ini klik, kemudian kita aktifkan. Biasa ada notifikasi seperti ini ya. Tuh. Ya, ini tinggal diklik aja lah, nggak masalah sih ini teman-teman. Tapi sekali lagi di sini kalau misalkan teman-teman ragu, takut, nggak usah teman-teman ya, nggak usah pakai gini-ginian lah ya. Ini saya cuman share aja. Oke. Nah, ini sudah diaktifkan, kemudian kita back lagi. Ini kita back. Ini kita back. Dia akan centang hijau seperti ini. Selanjutnya di sini ada nih, ada juga. Ini kita klik juga, sama kita harus izinkan teman-teman ya. Oke, ini tampilkan di atas aplikasi lain. Nah, mana nih aplikasinya nih? Aplikasinya di bawah biasanya yang tulisan-tulisan Cina tuh. Nah, ini kita izinkan. Seperti ini kita back. Kita back. Nah, kemudian ada gambar lonceng. Gambar lonceng ini adalah notifikasi. Jadi teman-teman wajib ini diaktifin ya. Ini klik, ini klik. Ada notifikasi juga seperti ini, beresiko katanya. Nah, jadi kontrol notifikasi ini nggak masalah juga. Tapi sekali lagi kalau misalkan teman-teman ragu, nggak usah ya. Langsung aja kita klik. Kemudian kita oke. Ini kita back, kita back. Dan di sini sudah dicentang hijau semua. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman langsung aja kita back. Nah, di sini teman-teman langsung kita checklist aja nih di sini. Ini bisa diaktifkan. Nah, ada dotnya tuh, bukan dot sih, si dynamic islandnya di sini nih. Nah, kemudian di sini kalau misalkan settingnya gimana? Nah, ini ada setting-settingnya. Ini tinggal disesuaikan aja. Contoh lihat tuh ya. Ini kalau misalkan terlalu atas kita buat ke bawah. Nah, yang ini ya.
kita buat ke bawah, contoh seperti ini. Kalau ukurannya terlalu besar ya boleh kita kecilin. Nah ini ke bawah, ini ke atas, jadi kita disesuaikan aja ya teman-teman ya. Nah kita coba di tengah aja nih. Nah ini kita coba segini. Ini kita coba ke tengah-tengahin kamera seperti ini. Kemudian kita coba buat agak lebar ya. Nah seperti ini biar mirip. Kita geserin lagi aja nih. Nah kita geserin aja ke sini biar tengah-tengah aja teman-teman, seperti ini ya. Nah kalau udah seperti ini, kemudian teman-teman cukup langsung ke bagian sini nih, ke bagian gerigi ini. Nah kemudian di sini ada beberapa yang perlu teman-teman aktifkan. Ini aktifin aja semuanya nih. Udah, aktifin aja semuanya biar nanti notifikasinya keluar ya. Oke, kita back. Nah seperti ini, dan kita coba tes di sini teman-teman. Dia di lock screen juga ada tuh, di lock screen juga ada. Jadi kita nggak harus pakai tema Grumpy UI ya, itu udah nggak perlu lah. Sekarang sudah ada aplikasi ini. Jadi menggunakan jenis lock screen apapun di sini teman-teman bisa ada ininya, dynamic islandnya. Oke, langsung aja kita coba tes aja di sini. Yang paling simple adalah memutar lagu teman-teman ya. Oke, sebentar kita coba aktifin dulu wifi-nya biar kita bisa coba tes di Spotify. Oke. Nah, di sini saya sudah koneksikan teman-teman untuk wifi-nya. Nah, lihat ada notifikasi Telegram. Semua notifikasi seperti WhatsApp, Telegram, kemudian Facebook dan sebagainya akan langsung masuk di sini notifikasinya. Ini keren banget asli teman-teman. Kita coba musik ya. Kita coba masuk. Ini kita kecilin ya suaranya biar nanti gak kena copyright. Kemudian kita play aja di sini. Nah, ya tuh lihat ada langsung teman-teman notifikasi seperti ini. Cuman bedanya di sini nggak kayak seperti di Grumpy UI ya. Nah kalau di Grumpy UI itu dia kalau diklik kan ada tuh muncul keluar, ini enggak. Nah jadi dia cuma ada notifikasi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita coba ke sini juga tuh ke layar kunci, dia akan ada notifikasi di atas seperti ini, musik ya berjalan. Ini mantap banget teman-teman, ini keren banget asli ya. Nah ini bisa teman-teman coba ya seperti itu. Nah kalau kita ingin coba matiin ya kita harus ke aplikasi Spotify-nya dulu ya. Kita matiin stop musiknya seperti ini ya. Kita coba, kita lihat. Nah dia akan langsung seperti ini, nutup lagi. Nah ada notifikasi lagi, lihat Telegram. Mantap ya, mantap teman-teman ini ya. Kemudian kalau kita coba matiin atau kita coba buat mode fokus juga, dia akan lihat ada notifikasi seperti ini ya. Ini keren banget tuh, lihat. Sip ya. Nah di sini kita akan coba, ini kita mode fokus dulu ya biar nggak terlalu banyak notifikasi di sini. Kita coba charging teman-teman. Kita coba charging di sini. Nah, di sini kita akan coba charging apakah dia ada notifikasi di atas, teman-teman. Kita coba ya, kita masukkan. Nah, charging. Wede, mantap ya. Ini juga ada charging juga bisa nih. Mantap, ini paket lengkap teman-teman untuk di aplikasi ini ya. Nah, ya. Kita langsung aja di sini kombinasikan dengan menggunakan tema A14, teman-teman. Jadi lebih mantap banget ini ya. Langsung kita masuk ke tema ke sini ya. Kita coba langsung aja cari temanya. Kalau misalkan teman-teman belum download, cari aja tema A14 nih. Nah tema A14 ini semuanya aktifin ya, checklist semua, kemudian terapkan. Nah ini diterapkan sampai di 100% tadinya ya. Sip, ini tema diterapkan. Kita langsung aja back keluar. Nah lihat, cihuy, jadi mantap banget ini. Nah kemudian di sini kita coba langsung aja ya. Ini disesuaikan loh backdoornya ya, dock colornya. Nah ini kita pasin aja seperti ini biar enggak ini. Nah biar simetris. Kemudian kalau misalkan transparansinya terlalu ini, tinggal kita di ini aja, kemudian kita hilangkan. Nah ini ke lock screen juga dia ada muncul tuh. Mantap teman-teman ya. Sip. Kemudian notifikasi. Nah seperti itu ya. Lihat. Ih, sip ya. Mantap ya. Mantap dong tutorialnya. Sip ya, itu aja mungkin di video kali ini. Mudah-mudahan di sini bisa teman-teman aplikasikan, bisa teman-teman coba ya. Ini aman kok teman-teman ya. Cukup tadi ikuti aja tutorial cara settingnya punya saya ya. Jangan sampai salah setting. Karena ya tadi itu resiko bisa ditanggung oleh sendiri ya teman-teman. Oke, itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Sip, mantap.